Sungai Mahakam mengalir tenang pada malam hari, memantulkan cahaya bulan yang pucat di permukaannya. Namun di balik ketenangan itu, masyarakat sekitar percaya ada satu penunggu tua yang telah hidup sejak sungai itu pertama kali dikenal manusia. Ia bukan manusia biasa, melainkan siluman buaya yang disegani dan ditakuti. Konon, siluman itu mampu menjelma menjadi seorang kakek tua berambut putih panjang, berjanggut lebat, dan bertongkat kayu ulin. Ia sering terlihat duduk di tepi sungai, seolah hanya seorang kakek renta yang menikmati aliran air. Tak banyak yang berani menyapanya, karena sorot matanya terasa tajam dan dalam, seperti menyimpan rahasia zaman purba. Penduduk desa menyebutnya dengan nama Datu Mahakam. Kakek itu dikenal sakti dan sering menolong orang yang tersesat di sungai, asalkan mereka bersikap sopan. Namun ada satu pantangan besar yang selalu diingatkan para orang tua, jangan pernah mengganggu atau meremehkan kakek tua itu. Suatu malam, sekelompok pemuda dari luar daerah menyusuri Sungai Mahakam dengan perahu mesin. Mereka tertawa keras, minum minuman keras, dan mengelok cerita mistis yang mereka dengar dari warga setempat. Bagi mereka, kisah penunggu sungai hanyalah dongeng untuk menakut-nakuti anak kecil. Di tengah perjalanan, mesin perahu mereka tiba-tiba mati. Arus sungai membawa perahu itu perlahan ke tepi, tepat di dekat seorang kakek tua yang duduk diam di atas batu besar. Kakek itu menoleh pelan dan berkata dengan suara berat, "Kalian tak seharusnya berisik di sungai ini." Alih-alih meminta maaf, salah satu pemuda justru tertawa dan melempar botol ke arah air. "Ah, cuma kakek tua sok sakti," ejeknya. Seketika udara terasa dingin, dan sungai yang tenang mulai beriak tidak wajar. Kakek itu berdiri perlahan, tongkatnya menghantam batu hingga terdengar suara retakan. Wajahnya berubah tegang, dan matanya memancarkan cahaya kehijauan. "Kalian telah melanggar," ucapnya lirih namun menggema. Tubuh kakek itu mulai membesar, tulang-tulangnya berbunyi keras, dan kulitnya berubah menjadi sisik hitam kehijauan. Dalam hitungan detik, sosok manusia itu lenyap, digantikan oleh buaya raksasa dengan mata merah menyala dan rahang penuh taring tajam. Pemuda-pemuda itu berteriak panik ketika buaya siluman itu menghantam air, menciptakan gelombang besar yang menggoyangkan perahu. Salah satu dari mereka terjatuh ke sungai, dan dalam sekejap tubuhnya diseret ke bawah oleh rahang buaya yang menganga. Air sungai memerah, sementara jeritan minta tolong tenggelam bersama arus. Buaya siluman itu berputar di sekitar perahu, seakan memilih korban berikutnya. Tak ada ampun bagi mereka yang telah menghina penunggu sungai. Dengan sisa tenaga, dua pemuda yang tersisa melompat ke tepi sungai dan berlari tanpa menoleh ke belakang. Di belakang mereka, suara deburan air dan geraman berat terdengar mengiringi pelarian mereka. Keesokan paginya, warga menemukan perahu itu terbalik dan hancur tanpa jejak para pemuda yang hilang. Sungai Mahakam kembali tenang, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun bau amis darah masih samar tercium di udara. Beberapa hari kemudian, seorang kakek tua kembali terlihat duduk di tepi sungai, menatap air dengan wajah datar. Ia tampak lelah, namun auranya tetap membuat siapapun menunduk hormat saat melewatinya. Para tetua desa tahu, Datu Mahakam telah kembali ke wujud manusianya. Mereka menyalakan dupa dan meletakkan sesajen sebagai tanda permohonan maaf atas ulah manusia yang tak tahu adat. Sejak kejadian itu, tak ada lagi yang berani bersikap sembarangan di Sungai Mahakam. Karena semua tahu, di balik aliran air yang tenang, sang kakek tua sakti selalu mengawasi, siap berubah menjadi buaya pemangsa bagi siapapun yang berani mengganggu.